Saya mau bunuh pakai pentungan. Tapi mendadak ular itu menghilang. Malamnya Nyai bermimpi dikejar-kejar oleh 7 ekor ular hitam yang besar-besar. Benar. Kok Andika bisa tahu semuanya? Tidak usah heran. Karena memang begitulah kebiasaan orang jahat yang mau mencelakakan orang lain. Dengan mempergunakan ilmu sihir. Seperti santet. Betul. Sebentar. Kelihatannya Andika seorang yang berilmu. Bisakah Andika menolong saya? Saya bukan orang sakti. Ya, paling tidak Andika bisa memberikan jalan keluar bagi kami penduduk desa sini yang sedang kena musibah. Musibah? Iya, musibah. Sekarang ini kami sedang merasa ketakutan. Sudah 5 orang yang meninggal dengan ciri yang sama seperti Jasman, suami Nyai ini. Dan mungkin bahkan nanti malam giliran saya yang meninggal. Lihatlah. Saya mohon Andika untuk mampir ke tempat saya, agar kita bisa leluasa untuk berbicara. Baiklah. Guru! Jangan berteriak-teriak. Maaf, Guru. Kenapa sendirian? Mana Mayang Sari, Baka Ulung, dan Kalawika? Guru, sengaja saya minta izin pada mereka untuk datang sendiri menemui Guru. Ada apa? Hari ini hari kelahiran saya, Guru. Umur saya pas 27 tahun. Oh, begitu. Iya, Guru. Sesuai dengan janji Guru dulu. Kalau umur saya sudah 27 tahun, saya berhak mewarisi ilmu cakar malaikat. Maka, sekarang tibalah saatnya saya menerima ilmu itu, Guru. Bukan hanya saya yang mempunyai tanda seperti ini, tapi mereka juga. Tunjukkan dada kalian. Bukan hanya kami, tapi seluruh penduduk desa Ganding ini mempunyai tanda seperti kami. Ada orang jahat yang mau memusnahkan penduduk desa ini. Dulu tidak. Hanya 1 bulan belakangan ini saja. Berarti belum lama. Iya. Pasti ada sebabnya. Desa ini terkenal dengan kesuburannya. Maka tidak heran orang dari mana-mana datang kemari untuk bertani. Hampir setiap hari ada yang datang. Sampai suatu ketika, datanglah seorang juragan kaya. Ini rumahku, Bu. Betul, Ada orangnya. ada. Panggil. Katakan Juragan Sasongko ingin bertemu. Baik. Pak Mul, ada yang mau ketemu Bapak. Kakang, nanti Kakang diam saja. Loh, Biar aku yang bicara sama kuku ganding itu. Kamu kuku kepala desa Ganding ini? Iya. Mau apa kalian? Aku sibuk. Kalau ada kepentingan ngomong seperlunya. sombong benar kamu. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Tahu. Kamu Sasongko dan kamu Supeni. Tuan Tanah dari Wingkit. Kemarin kami mengutus 2 orang ke sini untuk menemui kamu. Kenapa kau usir utusan kami, hah? Jangankan utusanmu. Utusan dari keraton sekalipun. Kalau kurang ajar, aku usir. Kamu jangan besar kepala. Kamu hanya seorang kepala desa. Apa yang akan kamu sombongkan? Tugas. Aku menjalankan tugas sebagai kepala desa. Kalau memang kamu menjalankan tugas, seharusnya kamu terima tawaran kami. Sebab tawaran kami bakal mendatangkan keuntungan bagi kamu sendiri dan rakyat desa ini. Sebaliknya, tawaranmu sangat merugikan kami. Dengarku, kami berani membayar dengan harga tinggi. Sawah dan ladang kalian aku beli dengan harga 3 kali lipat dari biasanya. Kamu akan kaya mendadak. Pikirkan itu. 10 tahun kamu bekerja sebagai kepala desa tidak akan bisa membuat kamu kaya. Sampai dunia kiamat sekalipun, kami tidak akan menjualnya. Ingat, Kuwu, dalam 1 bulan, semua ini akan musnah. Rakyat akan menderita karena sudah kena kutukan.
Kutukan apa? Hah? Kau kepala desa yang tidak tahu diuntungku. Ayo serang! Bunuh saja Nyai, tidak ada gunanya dibiarkan hidup. Pergi. Cepat nyah dari sini. Sebelum kalian jadi sate dibantai oleh rakyatku. Baik, kami akan pergi. Tapi kami tidak akan berhenti sebelum kamu dan rakyatmu menerima tawaran kami. Tawaran dari orang-orang sesat macam kalian hanya pantas untuk iblis penghuni neraka. Kurang ajar. Dengarku sombong. Sawah-sawah, tanah-tanah, ladang-ladang di sini. Semua sudah kena kutukan Raja Brangah. Mau kutukan Raja Brangah, Raja Jin, omong kosong semuanya itu. Kutukan itu hanya berlaku buat orang-orang yang mempunyai hati kotor macam kalian. Sombong benar kau, Ku. Kau tahu akibatnya. Kau akan menyembah-nyembah padaku. Sebab hanya aku yang bisa membebaskan kutukan itu. Dan hanya aku yang bisa menyelamatkan rakyatmu. Tuhan akan melindungi hambanya yang bersih. Sejak itu, penduduk desa ini banyak yang sakit. Ada yang kesurupan, bahkan ada yang gila mendadak. Lalu apa yang Bapak lakukan? Saya bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Siapa namanya orang kaya itu, Pak? Juragan Sasongko, Istrinya? Nyai Supeni. Nah, itu. Nyai Supeni. Terus menghilang dan tidak muncul lagi. Muncul. Sekian hari kemudian, Nyai Supeni datang dengan seorang dukun. Dukun? Iya. Namanya Ki Jambrong. Namanya jelek banget. Jambrong. Orangnya juga jelek. Pak Kuwu tahu? Tahu, Terus? dukun gila itu sesumbar. Berteriak-teriak bikin orang kaget. Keluar kalian semua! Jangan takut! Aku Ki Jambrong, dukun kesohor. Aku akan menyembuhkan kalian. Aku akan menolong kalian. Supaya terhindar dari malapetaka. Ayo, mari ke sini mendekat. Ayo, mendekat. Mendekat. Ke sini. Desa ini kena kutukan Raja Brangah. Sehingga kalian pada sakit semua. Pasti kalian ingin cepat sembuh. Iya kan? Iya. Jasman, kau ganggu orang itu. Kalau terjadi keributan, cepat kau lari dan selamatkan orang-orang desa. Selanjutnya biar kami yang membereskan mereka. Baik, Pak. Aku bisa menyembuhkan kalian. Tapi sebelumnya, kalian harus bertobat kepada Nyai Supeni. Katanya kau mengaku dukun yang hebat dan bisa menyembuhkan kami. Tapi kenapa harus bertobat kepada Nyai Supeni? Bukannya langsung sama kamu. Sebab Nyai Supeni majikanku. Kalau dia bilang tidak, tidak. Kalau dia bilang ya, ya. Kamu sakit. Iya, sudah 5 hari aku sakit demam. Kalau begitu, kau harus cepat bertobat kepada Nyai Supeni. Nanti aku sembuhkan. Dan kau akan sehat kembali seperti semula. Bagaimana caranya? Ikuti apa yang dikatakan oleh Nyai Supeni. Baik, Kamu bisa sembuh. Tapi harus tunduk padaku. apa perintah Nyai? Kamu punya sawah, tanah, atau ladang? Punya. Sawah 1 bau. Tanah dan ladang 100 tumbak. Bagus. Semuanya harus kamu jual.
Dijual? Iya, dijual kepadaku. Kamu akan sembuh, punya uang banyak, dan kamu akan jadi orang kaya. Kurang ajar. Jadi itu maksud kalian datang ke sini? Saudara-saudara, Nyai Supeni dan Ki Jambrong dukun yang hebat ini minta syarat. Kalian harus menjual tanah, ladang, dan sawah kepada mereka. Apakah saudara-saudara mau? Kami tidak akan menjual tanah, ladang, dan sawah kami. Nah, kau dengar sendiri. Kami penduduk Desa Gandeng tidak akan menjual tanah, ladang, dan sawah milik kami kepada siapapun dan sampai kapanpun. Ingat, penyakit yang melanda di desa ini bukan penyakit biasa, tapi penyakit kutukan. Atau penyakit disebabkan oleh guna-guna dari perbuatan kalian. Orang-orang rakus tidak tahu diri. Kurang ajar kamu. Pergi kalian. Dan jangan menginjak lagi tanah Desa Gandeng ini. Selamatkan diri kalian masing-masing. Kurang ajar. Siapa mereka menyerang anak buahku? Orang-orang desa menyewa pendekar bayaran. Jambrong, bereskan mereka. Rupanya Kuwu Ganding sudah menyiapkan penyambutan untuk kita. Yang jelas dia menjebak kita. Kurang ajar. Mampus kau. Orang kaya seharusnya membantu orang miskin. Kau sebaliknya, menyengsarakan orang yang sengsara. Berarti kau penjahat. Kau siapa, ha? Datang-datang ngaco belok tidak keruan. Dengan penjahat tidak perlu kenal. Sejak kejadian itu terjadilah penyakit aneh yang kami alami sampai sekarang ini. Kalau siang tidak apa-apa, tapi begitu malam tiba, semua penduduk sakit kepala, badan terasa panas seperti dibakar, dan timbul lingkaran hitam di dada kami. Mula-mula muncul satu lingkaran. Lama-lama muncul dua lingkaran. Berbagai upaya sudah kami lakukan untuk bisa menyembuhkan penyakit aneh ini. Tabib-tabib yang hebat, dukun-dukun yang sakti sudah kami datangi. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan lingkaran gosong di dada kami. Dan kalau sudah bertambah menjadi 3 lingkaran, orangnya langsung mati. Seperti Kang Jasman suami saya. Tidak salah lagi. Pasti. Iya, pasti. Pasti siapa, Sir? Siapa lagi? Pasti semua itu perbuatan Nyai Supeni. Ya, kami juga sependapat. Nak Sembara orang yang berilmu. Kami yakin Nak Sembara dapat menolong kami, rakyat yang lemah. Saya hanya akan berusaha sebatas kemampuan saya. Untuk itu saya juga mohon bantuan kepada saudara-saudara sekalian, supaya bahu-membahu memberantas kejahatan. Kami bersedia. Kami bersedia. Masukkan tanganmu cepat. Ayo cepat.
Baca mantranya. Tanpa membaca mantra ilmu cakar malaikat, tanganmu akan hancur jadi arang. Sekarang berbaring. Lihat Paku, apa ini? Rupanya orang itu benar-benar mau membunuh aku. Sir? Sekarang saya akan mengambil yang terakhir, yang menjadi sumber penyakitnya. Ya. Kakang mendengar suara ledakan. Ya, keras banget. Tolong Nyai. Kenapa itu si Jamrong? Tolong.